Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursalina dengan NIM 2302095000074. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesimpulan materi multiplexing. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, apa sih itu multiplexing? Multiplexing adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengirimkan informasi banyak hanya melalui satu saluran atau proses penggabungan data dari jalur input dan mentransmisikan data secara bersamaan di dalam satu jalur berkecepatan tinggi. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menghemat pemakaian jumlah fisik suatu perantara informasi, misalnya kabel, pemancar, dan penerima. Selanjutnya, adapun contoh gambar fungsi multiplexing. Terdapat N input ke sebuah multiplexer. Multiplexer tersebut dihubungkan dengan data link tunggal ke sebuah demultiplexer. Link tersebut dapat membawa N kanal data terpisah. Nah, selanjutnya ada keuntungan dari penerapan multiplexing pada jaringan. Pertama, komputer host hanya butuh satu port input-output untuk banyak terminal. Yang kedua, hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya beberapa alasan penggunaan multiplexing. Pertama, menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Kedua, kapasitas terbatas dari seluruh telekomunikasi digunakan semaksimum mungkin. Selanjutnya, karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Nah, selanjutnya ada jenis teknik multiplexing. Pertama, frekuensi division multiplexing atau FDM. Kedua, ada time division multiplexing atau TDM. Yang ketiga ada hot division multiplexing atau CDM. Nah, pertama ada frekuensi division multiplexing atau FDM. FDM adalah teknik multiplexing di mana setiap piranti beri frekuensi modulasi yang berbeda sehingga bisa bersamaan melakukan transmisi melalui satu media. Teknik FDM banyak digunakan pada komunikasi data dengan medium berkapasitas besar, biasa disebut broadband atau jalur lebar medium. Melalui teknik ini, berbagai siaran TV dapat disalurkan dalam satu kabel, atau video, suara, dan data bisa disalurkan bersama dalam satu kabel. Nah, contohnya dalam jaringan TV atau radio ada tuner untuk memilih channel siaran. Nah, selanjutnya ada TDM atau Time Division Multiplexing. Adalah dengan cara menggunakan satu saluran secara bergantian. Tiap pelanggan diberi jatah waktu atau time slot tertentu sedemikian rupa sehingga semua informasi dapat dikirim melalui satu saluran secara bersama-sama. Pergantian time slot adalah sebesar 125 mikrosecond. TDM biasanya digunakan untuk komunikasi point to point. Pada TDM, penambahan peralatan pengiriman data lebih mudah dilakukan. TDM lebih efisien daripada FDM. Nah, adapun macam-macam teknik TDM ada dua, yaitu synchronous TDM dan asynchronous TDM. Nah, synchronous TDM hubungan antara sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi data yang menerapkan teknik synchronous TDM. Time slotnya dialokasikan ke sumber-sumber tertentu di mana time slot untuk tiap sumber ditransmisikan. Sedangkan asynchronous TDM itu untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna. Pada saat sampling setiap input line, maka pada asynchronous TDM proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Nah, selanjutnya ada Code Division Multiplexing atau CDM. CDM adalah teknik multiplexing di mana setiap channel atau piranti yang berkomunikasi menggunakan kode data yang berbeda sehingga bisa bersamaan, seperti pada FDM. Nah, yang terakhir ada Code Division Multiplexing atau CDM. CDM adalah teknik multiplexing di mana setiap channel atau piranti yang berkomunikasi menggunakan kode data yang berbeda sehingga bisa bersamaan, seperti pada FDM, pada satu saat dan sekaligus bisa menggunakan slot waktu yang sama, seperti pada TDM.
Nah, teknik CDM memungkinkan bandwidth saluran komunikasi suara bisa digunakan bersama oleh telepon seluler. Nah, itu saja sedikit penjelasan mengenai kesimpulan dari materi multiplexing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.